Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Ya, pada pertemuan yang lalu kira-kira tentang apa dengan saya? Masih ingat? Ingat lagi ya, karena sudah lama ya. Baik Ibu, jadi saya di WA sama Ibu, apa judulnya ya? Saat itu saya sedang ngopi, tanpa pikir panjang-panjang saya bilang karakteristik agama Islam. Ya. Biasanya ramai ini kemana nih Ibu? Ya. Ini kok sedikit sekali ini. Ada 3 orang ini luar biasa nih. Nah, ada Ibu Ratu, Ibu Usnaina, Ibu Peristiwa. Ya, Ibu Peristiwa ini mahasiswi saya dulu. Nah, tapi sekarang dia sudah di atas, jauh di atas saya. Masyaallah. Masih ingat dulu ya? Ya. Oh ya, masih di depan ya. Oh ya. Sambil kita menunggu yang lain, Allah. Jadi Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dalam surat yang sama Ali Imran juga ayat 85 Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Ya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lainnya, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi jiwa Muhammad ada di tangannya, demi jiwaku ada di tangannya. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahlina. Artinya kata Nabi, tidaklah seorang pun yang mendengar aku diutus, apakah dia orang Yahudi atau Nasrani, sumaya mutu, kemudian mereka mati, lam yu'min billati ursiltu bihi, tidak beriman kepada yang aku bawa, tidak masuk Islam maksudnya, illa min ahlin nar, maka sungguh menjadi penghuni neraka. Jadi kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan agama yang benar dan diridhoi Allah. Timbul pertanyaannya, terus agama-agama lain bagaimana? Ini sebelum saya jelaskan karakteristik ajaran Islamnya. Kan agama Kristen itu juga wahyu Allah. Agama Nasrani, agama Yahudi juga wahyu Allah.
Kenapa kok Islam satu-satunya sekarang yang diridhoi? Apa jawabannya? Kristen siapa nabinya? Nabi Isa. Nabi. Kitab sucinya Injil. Tapi kenapa kok Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah? Ya. Yahudi, keturunan Bani Israel. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Ada 2 kitab diturunkan kepada orang Yahudi, Bani Israel. Pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Zabur, Nabi Daud. Taurat, Nabi Musa. Terus apakah kemudian kitab suci ini, agama-agama ini nggak benar? Kenapa hanya Islam yang benar? Gimana jawabannya? Kalau ditanya sama mahasiswa lah. Nah, kenapa? Kalau ditanya sama mahasiswa atau ditanya sama suami, ditanya sama istri, ditanya sama tetangga, ditanya sama mertua, tanya sama istri 1, istri 2, istri... Gimana menjawabnya? Ya. Baik, sekarang saya tanya. Orang Kristen sekarang meyakini Isa itu sebagai apa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Apa betul anak Tuhan? Apa betul anak Tuhan? Masa anak Tuhan nggak bisa berdaya di salib ini? Tuhan, anak Tuhan itu Tuhan, apa nggak mampu? Dan Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya anak Tuhan. Nabi Isa mengajak umat Yahudi itu. Jadi kaum Nabi Isa itu umat Yahudi. Tapi kenapa kemudian disebut Nasrani? Ya, itu asalnya Isa itu juga dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya anak Tuhan, mengajak menyembah Allah. Tapi kenapa kemudian sebagian orang Nasrani beranggapan Isa itu anak Tuhan? Bukan hanya itu saja, banyak sekali ajaran-ajaran dalam agama Kristen yang sebenarnya Nabi Isa tidak pernah mengajarkannya. Apa kesimpulannya? Saya beri ilustrasi sedikit ya. Dulu masa Raja Konstantin, di mana? Di Bizantium. Itu dikumpulkanlah seluruh sekte agama Kristen. Saat itu terpecah menjadi 2 golongan. Golongan pertama yang meyakini Trinitas, dan golongan kedua tidak meyakini Trinitas. Trinitas itu apa? Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Tapi karena Raja Konstantin saat itu berkeyakinan Trinitas, maka diputuskanlah secara resmi doktrin dalam agama Kristen adalah Trinitas. Ya, kemudian yang nggak setuju dianggap kafir. Lari kemana? Lari ke Inggris, lari ke Amerika, sebagainya. Sehingga umat Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. 72 golongan itu yang besar-besar. Ya. Kata Nabi apa?
iftaraqa an-nasara ala sintai wa sab'ina firqah. Umat Nasrani akan telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa iftaraqatil yahuda ala sintai wa sab'ina firqah. Dan umat Yahudi juga terpecah menjadi 72 golongan. Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa millat wahidah, kecuali satu golongan. Jadi kata Nabi apa? Kelak umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu itu yang mana? Qalu, para sahabat bertanya, yang satu itu yang mana? Faqala, Nabi menjawab, ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku ada di dalamnya. Berarti yang selamat itu apa? Yang satu itu yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ya, kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua hal. Intamassakum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal, jika berpegang teguh pada dua hal tersebut, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran wa sunnati, dan hadisku. Nah, tugas para ulama lah yang membawakan Al-Quran dan hadis kepada kita, kemudian menjelaskan kandungannya. Itu. Nah, kemudian juga agama Yahudi, mereka menjadikan Uzair anak Tuhan dan sebagainya. Intinya, ya, agama Nasrani, agama Yahudi itu tidak asli lagi, tidak ori lagi. Ya, apalagi kitab Injil itu ditulis itu bercampur-campur antara firman Allah dengan tulisan-tulisan pendeta-pendeta Kristen. Sehingga Injil itu ada versi-versinya. Kalau ditulis oleh Lukas namanya Injil Lukas. Ditulis oleh Yohanes, Injil Yohanes. Demikian juga kitab Taurat itu ditulis berdasarkan ingatan-ingatan ketika terbakarnya Haikal Sulaiman. Apalagi Zabur itu sudah tidak ada lagi. Kesimpulannya apa? Agama Kristen, agama Yahudi, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Zabur itu tidak ditemukan lagi. Kitab Injil, kitab Taurat itu sudah bercampur-campur dengan firman-firman Allah, dengan tulisan-tulisan rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Kristen. Agama Yahudi, agama Nasrani sekarang tidak murni lagi, sudah bercampur-campur dengan ajaran rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka. Itulah sebabnya dibatalkan oleh Allah, tidak bisa lagi menjadi pedoman. Nah, bagaimana dengan Islam? Apakah juga akan mengalami yang seperti itu? Nah, sudah mengalami enggak? Terjadi percampuran. Nah, kalau Islam juga bernasib seperti itu, jika agama Islam juga akan menjadi seperti agama Yahudi dan Nasrani yang sudah bercampur-campur dengan ajaran manusia, maka nggak ada lagi pedoman kita. Sehingga Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Alhamdulillah, ternyata Islam ini dijaga oleh Allah. Ketika Allah menjaga Al-Quran berarti menjaga hadis. Ketika Al-Quran dan hadis terjaga berarti agama Islam ini dijaga oleh Allah. Makanya agama Islam
Sejak di masa Rasulullah sampai sekarang tetap masih ada orang yang memurnikannya. Nah, makanya di Muhammadiyah ada yang namanya pemurnian dan pembaharuan Islam. Ini sebelum saya masuk ke karakteristik. Sekarang saya tanya, dalam sholat, ibadah sholat, mana wilayah pemurnian dan mana wilayah pembaharuan? Coba tahu. Sholat, ada enggak di situ pemurnian dan pembaharuan? Ya. Pemurnian yang mana? Ya. Pemurnian kaifiat salatnya, tata cara salatnya, bagaimana mengangkat tangan, rafa'a yadai hatta takuna haswa mankibaihi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahu, yuhadhiya biudunaihi, atau setentang dengan telinga. Ya, misalnya tentang mana? Allah Akbar tentang dengan bahu atau tentang dengan telinga. Jadi kalau ada yang salat seperti ini, Allah Akbar, itu berarti keliru. Jadi pemurnian bagaimana tata cara salat. Ya, nggak mungkin saya jelaskan di sini ya, panjang kalau mengenai kaifiat salat. Lantas pembaharuan yang mana dalam salat? Ya, pembaharuan. Enggak. Kan? Ini. Dah, tadi oke. Pemurnian, contoh salat ya. Salat pemurnian yang mana? Tata cara salat. Itu enggak boleh berubah. Bagaimana Nabi mengajarkan begitu. Bagaimana cara kita berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Itu pemurnian. Paham ya? Harus, karena Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat nggak boleh berubah sedikit pun dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau berubah tidak sebagaimana yang sesuai dengan tuntunan Nabi, maka Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fahuwa raddun, maka ditolak oleh Allah. Nah, terus dalam salat wilayah pembaharuan mana? Tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah. Ini nih. Oh nggak mau, saya haus. Coba, mana? Kan. Menentukan waktu salat sekarang bagaimana? Di zaman Nabi bagaimana menentukan waktu salat? Nah, kata Nabi, waktu duhur. Idza zalatis syamsu wa kana dhillu rajuli kapulihi malam yahdil as. Waktu duhur itu kata Nabi, ketika matahari tergelincir hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Berarti awal waktu duhur, ketika tergelincir matahari, akhir waktu duhur, ketika bayang-bayang kita sama panjang. Seperti saya, berapa tinggi saya? 2 meter. Kalau bayang-bayang saya 2 meter, itu akhir waktu duhur. Makanya dulu di masa Nabi, seorang muazzin, dia lihat dulu bayang-bayang matahari. Ya, ketika sudah tergelincir atau dillu kulli syai'in mislahu. Idza zalatis syamsu wa kana dillu kulli syai'in mislahu. Waktu duhur itu ketika tergelincir matahari dan bayang-bayang segala sesuatu sama panjang dengan badannya, dengan bendanya. Nah, sekarang saya tanya, adakah sekarang muazzin ketika mau azan duhur dia berdiri di tengah matahari? Kenapa enggak? Takut black sweet. Apa yang dilakukan? Itu pembaharuan. Itu pembaharuan. Kalau itu pemurnian, aduh saya kalau muazin
Karena Nabi melihat bayang-bayang matahari, kan jelas Nabi mengatakan tadi apa? Waktu duhur itu idza zalati syamsu wa kana bilu raduli katulihi malam yahdil as. Waktu duhur itu ketika matahari telah tergelincir hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Berarti kalau dulu seorang muazin ingin salat duhur, kemana dia pergi? Ke tengah matahari, ngapain? Lihat matahari telah tergelincir. Ada sekarang muazin seperti itu. Sekarang gimana? Lihat jadwal salat. Itu pembaharuan. Nah, itu pembaharuan. Contoh kedua, dalam haji. Ini udah haja. Mana wilayah pemurnian dan mana wilayah pembaharuan? Coba pikir. Haji, mana wilayah pemurnian, mana wilayah pembaharuan? Ayo. Ya, pemurnian tata cara haji. Nabi mengatakan apa? Khudu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana mengerjakan haji. Itu pemurnian. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana wukuf dan sebagainya. Itu pemurnian. Pembaharuan hati-hati, nanti jangan-jangan menyesatkan itu, hati-hati. Nah, sekarang tanya, dulu berangkat haji pakai apa Nabi? Unta Air. Sekarang Leon Air. Itu pembaharuan. Dulu pakai Unta Air, Kuda Air. Sekarang Leon Air, Garuda Air. Itu pembaharuan. Paham? Contoh yang ketiga, yang terakhir. Puasa, siang, saum. Mana wilayah pembaharuan, mana pemurnian? Nah. Jadi yang pemurnian mana? Ya pemurnian bagaimana kita puasa, kaifiat puasa. Ya, bagaimana kita berpuasa. Itu pemurnian. Nah, contoh. Pernah dengar namanya jam berapa? Masih boleh makan apa enggak? Masih. Kalau begitu ngapain tuh? Baik. Kalau begitu kapan mulai puasa? Ya, baik. Berarti udah paham. Kata Nabi, ya, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fa'amal awalu. Adapun fajar yang pertama, fajar apa namanya? Jadi fajar itu kata Nabi ada dua. Al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fa'amal awalu. Adapun fajar yang pertama, fajar apa namanya? Kadib. Apa arti kadib? Kadibun. Pembohong. Fajar bohong. Kenapa disebut fajar bohong? Dia muncul seperti fajar, tapi kemudian dia hilang, dibohonginya kita. Beberapa menit kemudian muncul lagi fajar, namanya fajar shadiq. Apa arti shadiq? Benar. Paham ya? Nah, kata Nabi, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua. Fa'amal awalu. Adapun fajar yang pertama, fajar apa namanya tadi? Kadibun, kadib. La yuharimu ta'am. Tidak diharamkan makan sahur. Wala yuhilu salah. Dan belum dihalalkan salat subuh. Paham ya? Jadi kalau muncul fajar
kadzib masih boleh makan, belum boleh salat subuh. Wa amma tsani, adapun fajar yang kedua. Fajar apa namanya tadi? Shadiq. Yuharrimu ta'am, baru diharamkan makan, wa yuhillu shalah, dan dihalalkan salat subuh. Berarti menurut hadis ini, kapan kita mulai berpuasa? Ketika masuk waktu subuh. Bahkan ada hadis yang menarik gini, kata Nabi, idza sami'a ahadakumun nida, jika kalian mendengar azan subuh ini, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya, mau minum ini, nah, tiba-tiba azan. Coba bisa saya angkat ya, tiba-tiba, nah gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau minum tiba-tiba, habis makan sate kan mau minum, azan pula. Nah inilah kata Nabi, idza sami'a ahadakumun nida, jika salah seorang kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya mau minum, fala yada'u, kata Nabi, jangan kamu letakkan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga kamu selesaikan hajat kamu dengan gelas ini. Apa hajat kita? Minum. Jadi begitu kita mau minum, tiba-tiba azan, masih dibolehkan minum terus. Belum buka, maaf, salah. Minum terus. Nah, sedang tapi kalau sudah meletakkan, nggak boleh. Atau sengaja gini-gini, kenapa bu, lampu yang ini nunggu azan dulu? Nah itu juga nggak boleh. Ya. Itu pemurnian. Jadi kalau kita mengajarkan orang, lantas kita katakan bahwa mulai sholat itu ketika masuk waktu subuh, itulah pemurnian. Bukan uek tadi. Bukan apa? Uek tadi apa maksudnya? Hah? Enggak uek tadi apa? Surune. Ya. Nah, kalau begitu itu pemurnian ya. Kalau pembaharuan dalam masalah puasa, pembaharuan bukan. Itu memang harus kita bersihkan. Itu nggak ada tuh. Itu sekedar untuk lampu kuning aja. Artinya itu bukan syariat, hanya untuk jaga. Kalau pembaharuan menentukan waktu Ramadan, itu pembaharuan. Di zaman Nabi dengan melihat anak bulan, kata Nabi apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaik, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum fa'kulu sya'ban salasin. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan, dan berbukalah dengan melihat bulan. Fa in humma alaikum, jika tertutup mendung, fa akmilu sya'ban salasin, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kan gitu zaman Nabi. Nabi juga mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in humma alaikum fa aqduru lahu. Apa artinya? Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Jangan kalian berbuka, maksudnya berhari raya, hingga kalian melihat hilal. Jika tertutup mendung, maka genapkanlah bulan maka kira-kirakanlah. Itu di masa Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan kita harus lihat bulan, nggak boleh pakai ilmu astronomi, nggak boleh lihat kalender, harus lihat bulan, itu berarti dia melakukan pemurnian. Di Muhammadiyah memandang itu bukan pemurnian, tapi pembaharuan. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura
Wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisaba. Ya, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Allah lah yang menciptakan matahari bersinar. Bersinar itu panas, makanya matahari itu panas. Wal qamara nura, dan bulan bercahaya, cahaya itu dingin. Wa qaddarahu manazila, dan Allah meletakkan garis orbitnya. Matahari mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi, itu garis orbit. Untuk apa? Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa menghitung bilangan tahun, wal hisaba, dan perhitungan waktu. Ternyata Allah mengajarkan dalam ayat surat Yunus ayat 5 itu, ya, Allah mengajarkan cara kita menghitung bilangan tahun dengan melihat peredaran orbit bulan mengelilingi bumi mengelilingi, dan itu tidak bisa dilihat. Kalau dilihat tetap dia nggak bergerak. Itu harus dikaji lewat ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dengan ayat itu berkembanglah ilmu astronomi, walaupun sebelumnya ilmu astronomi itu sudah berkembang, tapi secara sederhana, sangat sederhana. Tapi kemudian berkembang. Sebelumnya ada, tapi sangat sederhana, hanya berpedoman-pedoman begitu saja. Tapi kemudian lahirlah ilmu para ahli ilmu astronomi, sehingga bilangan tahun akhirnya bisa dihitung. Namanya disebut dengan kalender. Maka ditanya, benda apa yang tidak pernah expired kecuali setahun? Kalender. Walaupun dia sudah hancur, tapi tetap berlaku, kan? Sehingga ketika kita menghitung bilangan tahun, otomatis kita menghitung bilangan bulan. Akhirnya kita ketahui kapan bulan Ramadan, kapan bulan Syawal. Apa enggak boleh kita pakai itu? Atau kita kembali ke masa Nabi dengan lihat bulan? Kalau kita kembali ke masa Nabi, lihat bulan itu berarti Kalau kita menggunakan kalender, menggunakan ilmu astronomi, berarti pembaharuan. Pilih mana? Orang sudah buat WC di bulan, kita masih berkelahi kapan datang bulan. Kenapa di masa Nabi harus melihat hilal? Kenapa? Nggak ada seorang sahabat pun ahli ilmu falak. Tidak ada seorang sahabat pun yang paham ilmu astronomi. Tidak ada seorang sahabat pun yang mampu menghitung bilangan tahun. Tapi sekarang, ada yang berpendapat, enggak, Nabi suruh lihat bulan. Nabi juga suruh lihat bayang matahari kan ketika salat. Kalau memang kita ngotot Nabi lihat bulan, kita harus lihat bulan. Berarti kalau azan kita juga harus lihat mata. Tapi kenapa kok giliran salat kita pakai jadwal salat, giliran puasa nggak boleh lihat kalender? Nggak sinkron kita. Nah, itu dia. Jadi dalam puasa ada pemurnian, ada pembaharuan. Pemurnian tadi apa? Tata cara puasa. Kalau pembaharuan, mantunya. Walaupun ada juga sebagian yang pemurnian. Kalau saya kasih contoh ini banyak sekali. Cuman takutnya demam juga. Stres. Iya. Ini kajian-kajian memang memerlukan suasana nyaman dan tenang. Nggak bisa jam-jam sekarang. Cuma ini saya kasih sedikit aja. Supaya cas. Kalau kajian mendalamnya itu butuh ASI yang full, makanan serba ada. Habis makan, ngantuk, nggak ada ke pengajian. Baik, sekarang dan itu ya. Jadi kalau kita memahami ini, Islam ini upgrade ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Coba sekarang misalnya umat Islam ngotot harus lihat bulan.
ketawa dunia. Apa umat Islam itu masih berkelahi setiap hari raya? Masih berkelahi menentukan tentang bulan. Kami sudah pergi ke bulan. Ketinggalan Islam ini. Gara-gara itu sikap yang seperti itu. Yang seharusnya wilayah pembaharuan ini harus pemurnian. Mengatakan lagi, itu Nabi lihat bulan, kita juga harus melihat bulan. Kalau begitu Nabi lihat bayang-bayang matahari, kita juga harus lihat bayang-bayang. Kapan mau majunya? Akhirnya kesimpulannya apa? Islam tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sanggup kita dengar? Sanggup? Ya. Akhirnya Islam sesuai dengan perkembangan ilmu. Contoh lagi. Ibu-ibu ada bayar zakat haji? Ada? Ada? Tapi di zaman Nabi nggak ada zakat haji, gimana? Kalau itu tuh wilayah apa? Tapi tidak disebut pembaharuan, itu disebut ijtihadiyah. Walaupun sebenarnya tapi disebut ijtihadiyah. Siapa tahu bagaimana cara menghitungnya? Nah, sekarang saya tanya, misalnya gaji ibu ya 5 juta, sudah kena nisabnya apa enggak? Nah, oke, kena. Kalau ditanya sama siapa ya? Sama suami, kenapa kena istriku? Jawab apa? Apa alasannya? Ya. Kenapa kena? Nah, wait. Ibu gaji 10 juta 1 bulan. Kena nggak? Ah, kenapa kena? Ayo. Kenapa bisa sampai nisabnya? Nah, tenggen kan? Tuh. Mau saya kasih tahu? Tapi panggil saya guru dulu. Sebenarnya mudah menghitungnya. Itu dikiaskan dengan emas. Nah, Nabi bersabda, "Laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-khulf fa fiha nisfu dinar. Fa idza zada fa bihisabi dzalika." Apa artinya itu? Kata Nabi, tidak ada kewajiban zakat pada kalian ya dalam masalah emas hingga kalian memiliki emas 20 dinar. Jika kalian memiliki emas 20 dinar dan telah kalian miliki selama setahun, fafihan nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Fa iza zada, apabila lebih dari itu, fa bihisabi dzalika, maka perhitungannya seperti itu. Sekarang saya tanya, menurut hadis ini Ibu, berapa nisab emas? Enggak, menurut hadis tadi yang saya bacakan, atau saya ulangi ya. Kata Nabi, laisa laka yakni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Tidak ada kewajiban zakat pada kalian kecuali kalian memiliki emas 20 dinar. Berarti nisab emas berapa? 20 dinar. Catat dulu. Enggak usah catat. Bentar dulu. Sabar, jangan terburu-buru. Masih lama azan, tenang aja. Nah, jadi berapa nisab emas? 20 dinar. Nisab emas 20 dinar. Dinar itu apa? Mata uang emas. Sekarang kita nggak ada uang emas. Yang ada kita mayam. Betul kan? Yang ada kita gerak. Maka diperlukan konversi.
maka dikonversi. Nah, 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Ya. Makanya tunggu dulu. Bentar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Nah, dah ya. Saya ulangi. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Dah ya. Sekarang masalahnya kita bukan gram, mayam. Satu mayam itu berapa gram? 33. Berarti 85 gram emas berapa mayam? Coba itu. Nah, caranya gini, 85 bagi 3,3. 25, katakanlah 25 mayam ya, atau 26 ya. Dibulatkan berapa? 26. Baik. 26 ya. Berarti 20 dinar sama dengan 85 gram sama dengan 26 mayam. Coba ulangi. 20 dinar sama dengan 85 gram sama dengan 26 mayam. Berapa harga satu mayam sekarang? 4 juta. Kayak mana mau nikah nih? Nah, baik. 4 juta aja ya. Anggap aja karena dia fluktuasi ya. 4 juta. 4 juta kali 26 berapa? 100? Oke, kita anggap aja 100 juta. Jadi kalau ibu-ibu ada gaji selama setahun 100 juta, maka terkena zakat. Saya ulangi lagi hadisnya. Kata Nabi, laisa laka ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza laka 20 dinaran wa hala alaihil hul. Wa hala alaihil hul itu maksudnya jika kalian miliki selama setahun, wa hala alaihil hul fa fiha nisfu dinar, maka keluarkan zakatnya setengah dinar. Baik. Tadi gaji berapa? 100 juta. 104 juta selama setahun. Sekarang masalahnya kita nggak dikasih gaji per tahun, tapi bagi 12 coba. Nah, kalau ibu-ibu ada gaji sebulan 8 juta, maka terkena wajib zakat. Kalau 5 juta tadi, bentar dulu. Saya ulang ya. Jika ibu-ibu punya gaji setiap bulan 8 juta, itu terkena zakat. Anggap aja seperti itu dulu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu gajinya sebulan 8 juta, maka wajib mengeluarkan. Kalau gaji 6 juta, enggak wajib. Jangan dipotong dulu, jangan dibantah dulu. Nah, udah. Berapa kita keluarkan? Nah, setengah dinar itu berapa? Kalau dipersenkan. Kan tadi kan zakatnya kan setengah dinar. Nah, setengah dinar itu kalau dikonversikan dengan persen berapa? Nah, baik. Sekarang saya kasih rahasianya. 20 dinar itu 100%. 20 dinar? Kalau 50%? 10 dinar. 25%? 5 dinar. Ulang balik. Ini yang udah hang. Ulang balik ya. 20 dinar 100%. 50%? 10 dinar. 25%? 5 dinar. Kira, nyambung nggak kira? Nah, ulang lagi sekali lagi. 20 dinar 100%. Dah, kalau 50%? 10 dinar. 25%?
5 dinar. 25% 5 dinar. Sudah. 1 dinar. Tadi 25% 5 dinar. 1 dinar berapa persen? Mana ini? Kalau ada papan tulis ya tulis ya. 20 dinar itu 100%. Nah, 10 dinar persen. 5 dinar 1 dinar 5%. 1 dinar 5%. Belum nyambung. Apa kau nasi siang tadi? Belum makan? Oh pantas. Saya ulangi lagi. 20 dinar 100%. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar 5%. 1 dinar 5, setengah dinar 2,5. Makanya mengeluarkan 2,5%. Jadi kalau ditanya sama orang, kenapa kita mengeluarkan zakat 2,5% berasal dari setengah dinar? Karena 20 dinar itu 100%. Nyambung nggak kira-kira? Nah, baik. 20 dinar kan 100%. 10 dinar 50%. 5 dinar 25%. 1 dinar 5%. Setengah dinar. Nah, itu dia. Jadi kenapa zakat kita dipotong di bendahara 2,5%? Karena zakatnya setengah dinar. Saya ini saya ini Dewan Pakar Syariah di Lazizmu Aceh. Saya Dewan Pakar Syariah di Lazizmu Aceh. Berdua dengan Pak Aslam Nur. Makanya harus paham, kok nggak malu. Nah, belum lagi berbagai macam persoalan zakat. Jadi kalau masalah zakat, ibu tanya sama saya. Kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, saya minta maaf. Nah ya. Nah sekarang silakan mau bertanya. Kalau emas seperti juga. Kalau emas itu berarti nggak dikiaskan. Itu memang langsung aslinya. Karena kan saya bilang tadi, zakat profesi itu di zaman Nabi nggak ada. Tapi kemudian dibuat ada melalui metode kias, dikiaskan dengan emas. Kenapa harus ada seperti itu? Karena orang bertani dari pagi pergi ke sawah, kulitnya putih, pulang dari sawah kulitnya hitam. Jika telah mencapai 5 wasak, dia wajib mengeluarkan zakat. Sementara dokter 1 hari dia 5 juta, nggak keluar zakat. Cocok nggak? Nggak cocok. Maka dilakukanlah ijtihad melalui metode qiyas seperti yang dipelopori oleh Yusuf Qaradawi dan sebagainya. Lahirlah namanya zakat profesi. Baik, betul. Jadi gini, sekarang kita hitung. Tadi 100 juta, kan? Tadi gajinya 100 juta. Itu per tahun. Kalau per bulan 8 juta. Sekarang cara menghitungnya adalah coba 8 juta. Coba buka HP-nya kalkulator. 8 juta. Dah. 8 juta kali 2,5. Dah. 8 juta kali 2,5
Dah. Dah ya? Bagi 100 berapa? Nah, berapa? Berapa? Nah, itulah zakatnya. Kita ulang lagi. 8 juta kali 2,5 bagi 100 berapa? Nah, itu ibu-ibu dipotong setiap bulan. Kalau gaji ibu 8 juta. Jangan bongkar-bongkar rahasia perusahaan di sini. Itu berarti enggak. Tapi gini, ini gaji kita akumulasi, bukan hanya dari satu sumber. Paham ya? Dari honor ngajar, dari gaji tetap, dari ini, dari segala macam. Itu akumulasi. Akumulasi. Oke. Paham ya? Akumulasi itu maksudnya apa? Dari berbagai sumber. Memang dari satu sumber kita 3 juta. Sumber 1 3 juta. Sumber 2 2 juta. Sumber 3 5 juta. Nah, digabungkan baru nanti dapat totalnya. Itu yang dizakatkan. Gimana? Sebenarnya kalau zakat itu apa yang memang uangnya udah berlebih gitu. Ini kan uangnya belum bisa pakai dan biasanya ada yang pakai masukan itu kan kekurangan ya, masih belum dibayar zakat. Kalau tunggu dipakai, kita nggak pernah bayar zakat. Contoh misalnya zakat tanaman ya, Allah berfirman, ya. Nah, ya. Udah azan ya? Ya. Jadi kalau tunggu kita habiskan ya nggak kena. Dia waktu menerima pertama itu. Ya, tidak terhitung sudah kita pakai. Ya. Jadi faktu haqqahu yauma hasadihi. Nah, ini tentang zakat pertanian. Ya, faktu haqqahu yauma hasadihi. Tunaikan haknya pada hari memanen. Kenapa? Pada hari memanen. Karena kalau bukan hari memanen sudah habis. Kita gunakan. Paham ya? Demikian juga zakat ini, bukan ketika kita sudah beli miso, beli ya. Akhirnya kita nggak pernah kena zakat. Ya, jadi perhitungannya apa? Ketika kita menerima bulat gaji, pada hari pertama menerima gaji, kita lihat nilainya. Kalau memang sudah sampai nisab, nah, zakat. Jangan bawa pulang dulu, apalagi saya kalau udah bawa pulang itu sudah dirampok sama istri kan. Ya. 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 Begitu ya. Ya. Iya. Ya. Seandainya mungkin tidak ada makanan atau hujan misalnya, jadi itu bagaimana cara orang itu menggunakan. Kemudian Ustaz, ya. misalkan orang ini mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan sudah bisa menentukan kapan kita puasa kita. Nah, tetapi apakah memang? Kenapa juga ada perbedaan-perbedaan antara orang kita dengan orang? Iya. Kemudian misalkan dia orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu sudah menentukan kapan bulan puasa, awal puasa. Yeah. Tapi dia mesti mengikut apa pemerintah itu bagaimana, apa mungkin pahala atau dosanya berapa itu? Iya. Ibu ini berat-berat aja, udah tahu kan jam-jam segini nanya. Udahlah, tapi nggak apa-apa lah, saya jawab juga lah semampunya. Di zaman Nabi
itu beda kondisi cuacanya dengan kita. Kalau kita berada di garis khatulistiwa, sering mendung. Kalau di masa Nabi hampir nggak pernah mendung. Ya, hampir nggak pernah. Kalau ibu-ibu nggak percaya, coba pergi ke haji, meblak gitu. Karena tidak berada di garis khatulistiwa. Kita tidak temukan satu hadis pun kasus itu mendung. Nabi hanya mengatakan waktu duhri izal zalatis syamsu wa kana dilu rajuli qatuli malam yahdul as, waktu asri malam tasfarra syamsu, waktu maghrib ya malam yaghib syafa' dan seterusnya. Tapi yang jelas di masa Nabi itu tidak ada ilmu astronomi. Nabi mengatakan inna ummatun umiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami umat yang umi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Asyharu hakada wa hakada wa hakada. Satu bulan begini begini begini. Ya, makanya di masa Nabi metode yang paling tepat, satu-satunya metode yang paling tepat menentukan awal bulan atau waktu salat hanya dengan melihat bayang-bayang matahari atau melihat anak itu metode yang tepat, yang paling tepat. Tapi sekarang ada metode lain yang disebut dengan metode ilmu falak, metode ilmu astronomi. Mungkin satu saat mungkin lebih canggih lagi. Nah, pertanyaan kedua, kenapa beda-beda? Ya kalau nggak ada beda nggak enak, Bu. Ibu suka baju apa? Kalau dia bilang suka baju putih, saya bilang pakai baju hitam. Kalau dia bilang suka baju hitam, saya bilang suka baju putih. Memang suka berdakwah. Nah, kenapa di Indonesia ini orang NU ya, mereka harus lihat anak bulan karena mereka mengatakan Nabi lihat bulan. Karena mereka kaum santri. Istilahnya tradisional. Muhammadiyah nggak perlu lihat bulan. Karena Muhammadiyah kaum intelektual. Ya, doktor, profesor, kita cukup menghitung dengan ilmu astronomi. Ini nggak ketemu. Sementara pemerintah harus mempertimbangkan dua hal ini. Pemerintah nggak bisa pro NU, nggak bisa pro Muhammadiyah. Maka dibuatlah namanya ya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu maksudnya memungkinkan bukan melihat bulan, tapi dihitung memungkinkan bulan itu terlihat. Sementara sebenarnya dalam teori ilmu astronomi, ini garis ya, ini garis Bu. Ini garis ya, ini namanya garis. Garis ini kalau ibarat misalnya hari, ini Rabu, ini Kamis. Ya, ini bulan apa misalnya? Bulan lama, ini bulan baru, ini garis. Begitu bulan sudah berpindah walaupun 0,1 nggak bisa dianggap bulan lama. Paham ya? Contoh gini ya, ini misalnya bulan ya. Ini bulan lama. Ini bulan baru. Kalau posisi bulan seperti ini berarti dia masih bulan lama. Ya, bulan lama. Tapi ketika dia sudah naik ke atas ke sini, ini nggak bisa lagi dibilang bulan lama, tapi bulan baru. Cuman nggak terlihat dia karena 0,1, tapi posisinya bukan lagi di bulan lama. Nah inilah dia sudah di bulan baru, tapi dianggap seolah masih bulan lama. Itulah. Ini namanya ijtima ini. Ijtima ini pertemuan antara bulan lama dengan bulan baru. Jadi kalau dia misalnya sudah melewati batas ini, dia sudah dianggap bulan baru walaupun tidak terlihat. Bagaimana terlihat dia 0,1 derajat? Apalagi kalau dia sudah 2 derajat makin tinggi. 2 derajat pun kadang-kadang nggak terlihat. Inilah yang dihitung oleh dalam ilmu astronomi. Apabila dia sudah 0,1 berarti dia sudah bulan baru. Tapi nggak terlihat, nggak akan terlihat karena kecil kali ini. Nah ini permasalahan. Jadi satu kelompok tidak mau menerima teori ini, harus lihat bulan karena itu dianggap pemurnian. Satu kelompok lagi itu bisa dihitung karena itu pembaharuan. Nggak ketemu antara pemurnian dengan
pembaharuan. Pemerintah harus berdiri di tengah. Kalau dosa ya nggak ada tanggung menanggung. La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain, masing-masing tanggung sendiri. Masa pemerintah mau menanggung dosa atau menanggung pahala? Nggak ada. Masing-masing kita disuruh ikut yang betul. Nah, ada yang bilang begini, kita harus ikut pemerintah. Kalau ikut Muhammadiyah berarti bertentangan dengan pemerintah. Salah, karena pemerintah juga membolehkan Muhammadiyah. Kalau pemerintah membolehkan Muhammadiyah menggunakan hisab, itu berarti restu juga dari pemerintah. Ini sudah waktu asar nih, Bu. Mau ngomong terus? Ya sudah lah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.